Shalom. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami dari New Joy Community Church. Mari saudara, pada hari ini kita mau bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita untuk meninggikan dan memuliakan Dia. Saya rindu mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan pujian How Great Thou Art. Jemaat New Joy yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang saya kasihi juga. Puji Tuhan, doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat
dan juga bisa menjalani hidup ini dengan tenang, karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai kita, sehingga kita tiap-tiap hari bisa bekerja, berkarya, bersekolah. Puji Tuhan, saudara-saudara, di dalam Alkitab ada seorang tokoh, Abraham, yang dipanggil Bapak orang beriman. Kenapa Abraham dipanggil Bapak orang beriman? Karena dia memiliki iman yang besar dan yang benar. Sekalipun dia diminta oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya satu-satunya yang dia kasihi, tetapi dia menurut kehendak Tuhan. Karena Abraham memiliki iman percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membangkitkan orang dari kematian. Saudara, imannya Abraham ini boleh meneropong jauh sampai ke kayu salib, di mana anak tunggal Allah, Tuhan Yesus yang dikasihi oleh Bapa, disalibkan, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dan sekarang ini dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu adalah iman percaya kita. Saudara, hari ini kita akan beribadah, dan saya berharap iman kita akan terus menjadi iman yang kuat dan bertumbuh, supaya kita boleh menurut akan kehendak Tuhan. Mari kita baca bersama-sama panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca dengan nyaring. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih kami bisa beribadah bersama-sama kembali. Kami anak-anak-Mu Tuhan ingin belajar melalui firman Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kami akan mendengar firman Tuhan mengenai iman seorang perwira Romawi. Tuhan, berikanlah kami juga iman yang sungguh yang mengasihi Tuhan, yang tidak meragukan Engkau, tapi kami percaya akan kedaulatan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, beracaralah. Tuhan tahu setiap anak-anak-Mu. Kami Tuhan menyerahkan segala permasalahan kami ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak meragukan akan kasih sayang-Mu, kuasa-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk rendah hati, untuk peduli, untuk mengasihi Tuhan, untuk mau melakukan kehendak Tuhan, untuk belajar kepadamu, supaya dimanapun Tuhan tempatkan kami bisa menjadi alat Tuhan, menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan Yesus, beracara di tengah-tengah kami. Kami siap untuk berbakti Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa segala pertolongan kami datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah berakhir, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, beracaralah bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara. Saudara-saudara siap untuk bersorak-sorai memuji Tuhan? Amin. Saya undang kita bangkit berdiri lagi. Kita mau menaikkan puji-pujian kita. Ayat tadi mengatakan, biarlah kita beribadah dengan sukacita dan kita boleh bersorak-sorai di hadapan Allah kita. Mungkin saat ini kita mengalami
persoalan yang mungkin membuat kita susah, membuat kita sedih. Tapi biarlah saudara kita melepaskan hati kita, diri kita untuk memuji dan menyembah Dia. Saya percaya di saat kau memulai memuji dan menyembah Tuhan, Roh Kudus akan bekerja, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan di dalam hatimu. Amin. Dan memberikan sukacita yang dari surga. Naikkan pujian kita sama-sama. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Syukur
namanya. Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hatimu dan pikiranmu supaya firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kita dan kita boleh melakukannya. Kita mau naikkan satu pujian. Mujizat itu nyata. Apa yang kelihatan mustahil bagimu saat ini? Persoalan keluargamu kah? Persoalan pekerjaanmu kah? Ingat, apa yang terlihat mustahil buat kita, itu selalu mungkin dan tidak mustahil buat Allah kita. Amin. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Benar, saat kau cari Tuhan, saat kau cari jawaban itu di bawah kaki Yesus, kau akan menemukannya. Mujizat itu pasti diberikan untuk hidup. Naikkan sekali lagi pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, benar. Semua dapat Kau lakukan. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Angkat tanganmu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
Selamat siang New Joy Community Church yang saya kasihi dan juga Tuhan Yesus kasihi. Demikian juga dengan saudara-saudara, kawan-kawan dimanapun kalian berada. Kita hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ya, saudara baca bersama-sama dengan saya dimanapun kalian berada. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dari surga, kami percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu melakukan mujizat yang terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya. Terutama pada waktu kami menaruh iman percaya kami, Engkau meresponinya. Engkau mengupahi iman percaya kami dengan apa yang Tuhan ingin jawab menurut keperluan dan kebutuhan kami. Karena itu Bapa di surga, biarlah pada siang hari ini kami boleh belajar sedikit dari firman Tuhan, supaya kami bisa mengetahui bagaimana caranya kami meminta tolong daripada Tuhan kalau kami sedang mempunyai banyak pergumulan. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan menyertainya. Seperti Engkau telah menjawab permintaan dari perwira ini, demikian juga kami bisa belajar iman dari perwira ini menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan berkata, iman itu menyenangkan hatimu. Jadikanlah kami ini anak-anak yang percaya dan beriman kepadamu, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara, mujizat Yesus menyembuhkan hamba perwira ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan dari kejauhan. Betul? Ya. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Hanya Tuhan Yesus. Sampai Nabi Elia dan Nabi Elisa pun di perjanjian lama itu tidak pernah melakukan seperti ini. Dia harus datang ke orang yang sedang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Tetapi Yesus tidak. Karena Yesus itu mempunyai otoritas dan kuasa mutlak atas penyakit, atas alam, atas dosa. Ya, kita pernah belajar di minggu kemarin, ya. Dan Tuhan Yesus ini bertemu dengan seorang perwira yang hambanya sedang sakit. Dan di dalam Alkitab itu tidak ditulis dan kita tidak mengenal siapa hamba itu, ya. Karena dari perikop ini yang difokuskan yaitu mengenai diskusi antara perwira itu dengan Tuhan Yesus, ya. Sehingga nanti dari seluruh perikop itu
kita bagi 4. Ya, kita bagi 4. Pertama, permintaan perwira itu. Ya, lalu kedua, otoritas perwira itu. Lalu ketiga yaitu iman perwira itu dan upah yang dia dapat. Ya, kita mulai dari yang pertama. Dari yang pertama kita mendapatkannya dari ayat 5 sampai 7. Ditulis begini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Perwira ini adalah seorang perwira Romawi, saudara, seorang jenderal, ya, seorang jenderal, seorang perwira, dan ditulis sebenarnya di dalam sejarah itu seorang perwira Romawi, di bawah dia itu ada 100 orang bawahannya. Dan sudah pasti perwira ini bukanlah orang Yahudi, ya, dan dia datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan untuk hambanya, ya, untuk hambanya. Kalau di Lukas itu ditulis bahwa hambanya itu sudah dikit lagi meninggal, ya, sudah dikit lagi hampir mati karena sakit keras, ya, sehingga perwira ini minta Yesus menyembuhkan dia. Ya. Nah, saudara-saudara, kita bisa belajar langsung dari perwira ini bahwa memang orang Kristen itu diajarkan juga untuk mendoakan orang lain. Ya, jadi pada waktu kita berdoa, kita tidak hanya berdoa buat diri kita sendiri, tetapi kita berdoa untuk orang lain, siapa saja. Ya, kita berdoa untuk orang lain. Kita belajar dari perwira tersebut. Ya, dan ketika kita datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan, ingat, Yesus itu selalu bersedia untuk membantu saudara. Amin, saudara-saudara. Dia selalu bersedia dan dia mampu menolong saudara. Ajaib. Wah, bukan main, ya. Puji Tuhan, ya. Nah, lihat saja, ya. Lihat saja apa yang Yesus katakan kepada perwira itu, seperti penderita kusta minggu kemarin yang waktu kita belajar, ya. Tuhan Yesus selalu bilang, "Aku mau menyembuhkan." Kalau untuk perwira ini dia bilang, "Aku akan pergi dan menyembuhkan dia." Ya. Yesus ingin menolong kita selalu. Dia selalu bersedia untuk menolong kita dan dia mampu untuk menolong kita. Ya. Sehingga kita dengan yakin bisa datang kepada Yesus untuk minta pertolongan. Seperti perwira ini, saudara-saudara. Walaupun dia itu seorang jenderal, seorang yang mempunyai otoritas, tetapi dia mau datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Dan dia memberikan satu ilustrasi atau keadaan hatinya yang rendah hati itu di dalam ayat 8 sampai 9. Ya, ditulis begini ayat 8 sampai 9. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Ya. Dari ayat 8 sampai 9 itu kita belajar dua hal, ya, dalam waktu kita berdoa, dalam waktu kita memohon kepada Tuhan. Ada dua hal. Hal pertama, saudara harus ketahui posisi saudara, ya, harus ketahui posisi saudara, ya. Lihat, perwira ini tidak memerintah Tuhan Yesus, walaupun dia itu seorang jenderal. Dia tidak memerintah. Dia dengan rendah hati memohon bantuan kepada Yesus. Ya, walaupun Yesus itu menawarkan
untuk datang ke tempatnya, ya. Tetapi dia berkata, Tuhan tidak layak menerima, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, ya, maka itu akan terjadi dan dia akan sembuh. Perwira ini, saudara-saudara, tidak memohon kebaikan atau kepercayaan atau otoritasnya sendiri untuk datang kepada Yesus, ya, atau dia menganggap dirinya layak atau pantas. Dia hanya menyerahkan dirinya kepada Yesus, ya. Jadi dia tahu posisinya. Walaupun dia seorang jenderal, tetapi Yesus itu lebih daripada dirinya, ya. Demikian juga pada waktu kita datang kepada Yesus, kita menganggap dan percaya Yesus itu lebih daripada kita. Dan kita hanya bisa bersandar kepadanya. Kita hanya bisa menaruh posisi kita sebagai orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang berdosa, memohon pertolongan daripada Tuhan. Sehingga kita tidak menyuruh Tuhan untuk menyembuhkan, tidak menyuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada kita, tetapi kita menaruh posisi kita sebagai orang yang perlu ditolong, ya, seperti perwira ini. Nah, dulu waktu kita belajar tentang khotbah di bukit ditulis, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang artinya orang yang miskin dalam roh itu akan mengakui kebutuhan mereka kepada Tuhan, ya. Menjadi miskin spiritual, menjadi orang yang merasa bangkrut di dalam rohaninya, datang kepada Tuhan, Tuhan akan perbaiki, ya. Tuhan akan perbaiki. Dan itulah yang dilakukan oleh perwira ini. Dia menaruh posisi dia sebagai orang yang berada di bawah otoritas Yesus Kristus, walaupun dia itu seorang jenderal. Sehingga dia dibilang, Tuhan, saya tidak layak. Walaupun saya ini seorang jenderal yang saya bisa memerintah siapa saja, tetapi engkau adalah melebihi dari saya semua. Engkau adalah Tuhanku, ya. Percis, saudara-saudara, minggu kemarin kita belajar penderita kusa itu juga dia memohon, dia menaruh posisinya sebagai orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Saudara akan merasakan, ya, kalau kita menaruh permohonan, menaruh doa kita dengan posisi kita sebagai orang yang menjerit dalam hati kita, membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Dan dia mampu menjawab. Dan dia selalu bersedia untuk menolong saudara. Karena posisinya Kristus itu, posisinya Kristus, dan yang kedua posisi Kristus, ya, dia mempunyai otoritas dan juga dia mempunyai kuasa, ya. Dia mempunyai otoritas dan juga mempunyai kuasa. Seperti jenderal itu bilang, katakan saja Tuhan. Kalau engkau katakan saja, pasti hambaku itu sembuh. Hebat gak iman itu perwira? Hebat, ya. Dia bisa bilang, katakan saja Tuhan Yesus, pasti hambaku itu akan sembuh. Benar, saudara-saudara, ya. Pada waktu itu Tuhan sudah menyembuhkan hamba itu. Karena dikatakan seluruh otoritas memang semuanya sudah ada di tangannya Tuhan Yesus. Seperti Matius 28:18 tulis, semua otoritas di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Sehingga pada waktu perwira itu mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya. Praktekkan, saudara-saudara. Ya. Praktekkan. Taruh posisi saudara sebagai orang yang memerlukan pertolongan, sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang berdosa, dan hadapkan mata rohani saudara kepada Yesus Kristus
yang mempunyai kuasa, yang mempunyai otoritas atas segala masalah, atas segala problem, atas segala apa saja di dalam kehidupan kita. Karena orang percaya itu hidup berdasarkan iman. Bukan dari kekuatannya, bukan dari kelebihannya, bukan dari kehebatannya, tetapi semata-mata dari imannya kepada Yesus Kristus yang sanggup melakukan segala perkara. Amin, saudara-saudara. Ya, karena itu kita belajar di ayat 10-12 tentang iman perwira ini. Ya, tentang iman perwira ini. Ya, lihat ayat 10. Ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ya. Dari ayat tersebut kita mempunyai dua lagi hal yang kita bisa pelajari. Ya, ada dua hal. Pertama, iman menyenangkan Tuhan. Amin. Belajar ya, belajar jadi orang yang beriman. Kalau saudara menjadi orang yang beriman, iman itu menyenangkan Tuhan. Ya, menyenangkan Tuhan. Pertama-tama, katakan Yesus heran. Ya, Yesus heran. Loh, mungkin saudara tanya, kok Tuhan kok heran? Loh iya, kan Tuhan itu, Yesus itu kan menjelma menjadi manusia sehingga dia itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ya. Dan dari kemanusiaannya itu, ya, bukan artinya dia tidak tahu semuanya, tetapi dia heran. Ada orang yang demikian besar imannya seperti perwira ini. Ya. Hanya dia enggak usah datang, Tuhan. Katakan saja pasti dia sembuh. Tentu saja Tuhan Yesus itu tidak menyangka, ya, ada seseorang yang mempunyai iman seperti itu. Ya. Dan ini bukan pertama kali Yesus heran. Di cerita yang bertolak belakang juga dia heran. Di Markus 6, saudara kalau baca, dia juga heran. Ada orang yang dekat sama dia, yang sekampung halaman sama dia, yang melihat dia melakukan mujizat, mereka tidak percaya. Ya, pada waktu dia melakukan mujizat-mujizat itu di Nazaret, kampungnya, dia heran, kok orang-orang saya kok tidak percaya, sedangkan orang yang kelihatannya mungkin tidak bukan orang umat Tuhan kok bisa percaya. Ya, jadi saudara-saudara, itu sangat unik sekali, ya, dan sangat yang membuka mata kita bahwa Tuhan itu menghargai iman seseorang. Tidak termasuk saudara siapa, Tuhan menghargai iman seseorang. Karena itu di Ibrani 11 ayat 6 ditulis begini, saudara-saudara, tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Karena siapapun yang datang kepadanya harus percaya bahwa dia ada dan bahwa dia memberi pengharapan kepada orang yang dengan sungguh-sungguh mencarinya. Ya. Jadi kalau kita mau dapatkan iman, kita dengar khotbah. Jadi pada waktu kita ingin mendapatkan iman, kita baca firman Tuhan. Dari pendengaran khotbah, dari membaca firman Tuhan, kita mempunyai harapan. Ada orang yang bisa menolong saya. Ada satu oknum yang bisa menyertai saya. Dan saya melihat di dalam seluruh cerita Alkitab, dia itu senang untuk menolong. Dia itu mempunyai kuasa, mempunyai otoritas dari segala-galanya. Dan posisi saya ini adalah orang yang lemah, orang yang berdosa, yang tidak mempunyai kekuatan satu apapun. Tetapi saya bahagia sekali. Saya bisa menaruh posisi saya di bawah posisinya Yesus Kristus yang begitu besar. Amin, saudara-saudara. Sehingga iman saudara itu pun akan diupahi. Iman saudara pun itu akan menyenangkan hati Tuhan.
Dan bukan itu saja, di hal kedua, iman itu menyelamatkan saudara-saudara. Ya, iman itu menyelamatkan. Lihat ayat 11 sampai 12. Ya, ini penting sekali. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan," siapa anak-anak kerajaan itu? Kita akan pelajari nanti. "Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratak dan kertak gigi." Jadi satu waktu saudara, sampai sekarang pun ya, akan banyak datang orang dari timur, dari barat, ya, datang kepada Yesus. Ya. Padahal subjek kerajaan ini sebenarnya dulu orang Yahudi. Ya. Walaupun nanti di kemudian hari, di akhir zaman, banyak orang Yahudi akan diselamatkan. Tetapi sekarang ini orang yang bukan Yahudi itu terus Tuhan Yesus bekerja, diselamatkan, ya. Karena orang yang diselamatkan itu beriman kepada Yesus, mereka percaya bahwa Yesus itu bisa menyelamatkan saya, sehingga saya menaruh iman saya kepada Dia. Gak usah terkejut, ya, karena ditulis di Yesaya 49 ayat 12 bahwa dari orang yang datang dari jauh, dari utara, dari barat, dari tanah Sidim, dari yang paling bawah, itu akan datang kepada Tuhan. Dan di Maliaki 1:11 dikatakan, "Namaku akan menjadi besar di antara bangsa-bangsa, dari terbit sampai terbenam matahari, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa." Ya. Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa imanlah yang menyelamatkan, bukan hanya menjadi seorang Yahudi di dalam garis keturunan Abraham, tetapi orang yang beriman kepada Dia. Jadi kita harus beriman kepada Tuhan. Kita percaya Dia mati untuk dosa-dosa kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan Yesus. Kita mengandalkan otoritasnya. Ya. Jadi walaupun ada orang yang lahir di dalam keluarga Kristen, tetapi keselamatan itu pribadi demi pribadi. Memang bersyukur kita bisa lahir di keluarga Kristen. Tapi kita biasanya kalau sudah lahir di keluarga Kristen, kita ngikutin iman orang tua. Karena itu pada waktu dewasa itu harusnya di-challenge, dijelaskan, diceritakan tentang keselamatan daripada Tuhan Yesus, supaya dia bisa beriman, dia bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Ya. Dan dikatakan di Roma 4 ayat 13-16 ditulis begini, "Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, termasuk kita. Sebab Abraham adalah bapa kita semua." Ya. Sampai saat ini terus Tuhan itu bekerja di seluruh muka bumi, dan banyak orang yang diselamatkan. Dan kita percaya Dia mati untuk dosa-dosa kita, dan kita akan mendapat bagian di sorga bersama Dia. Karena dikatakan orang yang beriman akan diberikan upah, ya, akan diberikan upah. Seperti perwira itu yang beriman, dia menerima upah dari imannya kepada Yesus Kristus. Lihat ayat 13, ditulis begini saudara-saudara.
pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dan juga ini ada dua hal yang kita bisa pelajari, ya. Tuhan bekerja sebagai tanggapan iman saudara. Ya, itu masuk akal dong. Orang yang beriman kepada sesuatu pasti ada buahnya. Ya, masa iya Tuhan mau bekerja untuk orang nggak percaya sama dia? Ya enggak dong. Pasti dia bekerja untuk orang yang percaya kepada dia. Memangnya dia nggak ada kerjaan? Pasti dia bekerja hanya untuk orang yang beriman kepadanya. Itu ingat itu. Ya, ada dua hal. Ya, hal yang pertama, Tuhan bekerja sebagai tanggapan atas iman kita. Ya, seperti iman perwira tersebut, sehingga Tuhan Yesus pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya. Persis kayak penderita kusta itu. Penderita kusta itu menganggap dan mengakui otoritas Tuhan. Demikian juga perwira ini mengakui dan menerima otoritas Tuhan sebagai Tuhan, dan dia bersandar kepadanya dan dia serahkan seluruh masalah hidupnya, seluruh pergumulannya, seluruh hambatan-hambatan di dalam hidupnya. Pada waktu dia menyerahkannya, dan Yesus meresponi iman dia, dan itu iman yang benar. Tahu posisi kita, dan kita tahu posisi Yesus Kristus. Dan hal yang kedua, jarak bukan penghalang buat Tuhan. Kalau saya dan kita berdoa buat orang yang di Indonesia, bisa. Amin, saudara-saudara. Why not? Kita bisa berdoa buat orang yang di Holland, bisa. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada jarak. Di dalam Tuhan itu tidak ada jarak. Ya, karena pertama, Tuhan itu omnipresent. Dia ada di mana-mana. Ya, dimanapun saudara bicara, ngomong di sini, berdoa di sini, pasti juga dia bekerja untuk yang di Indonesia. Jarak bukan penghalang, saudara-saudara. Ya, ada pepatah berkata, kemanapun Anda pergi, di situ Anda berada. Kemanapun Anda pergi, Tuhan juga ada di sana. Daud pernah berkata seperti itu. Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Dan juga di Efesus menguatkan perkataan itu. Dari Efesus 2 ayat 13 disebut, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara jauh atau dekat kepada Yesus siang hari ini, saya mengharapkan saudara dekat kepada Dia. Ya, saudara dekat kepada Dia. Iman itu menyenangkan hati Tuhan. Dalam hidup ini, sebagai kesimpulannya, sebagai penutupnya, siapa sih yang tidak bersalah? Semua orang bersalah. Di Alkitab ditulis, Abraham pernah berdusta. Musa pernah melanggar Tuhan. Daud yang mengasihi Tuhan sedemikian rupa, pernah dia berdosa dengan Batsheba, yang akhirnya dia peristrikan. Di Alkitab ditulis semua orang mempunyai kesalahan di dalam hidupnya. Dikatakan tidak ada satupun yang benar. Dan Tuhan tidak mencari orang yang benar. Tuhan mencari orang yang tidak benar. Tuhan mencari orang yang mempunyai kesalahan, supaya dia dapati
dan Dia ampuni kesalahan orang-orang tersebut. Saudara lebih benar dari orang lain? Tidak. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Tetapi hanya ada satu yang Tuhan senangi, kalau ada orang yang beriman kepadanya. Karena manusia dibenarkan karena iman. Ya. Dan kita sedih kalau lihat orang banyak di dunia ini, ya. Kelihatannya mereka menyenangkan. Kelihatannya mereka lemah lembut. Tetapi apakah mereka beriman? Apakah mereka mempunyai Kristus di dalam hatinya? Sebab di dalam hidup ini ada perbedaan. Ya. Ada orang yang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi dia bertobat, lalu dia diampuni dan dia belajar beriman kepada Yesus. Saya tidak gundah gulana. Saya tidak bisa dipatahkan iman saya. Kalau ada hamba Tuhan yang jatuh, kalau ada anak Tuhan yang jatuh, karena kita harus belajar beriman setiap hari. Karena tidak ada satupun yang benar di mata Tuhan. Dan ada orang yang beriman yang menyenangkan hati Tuhan. Saya himbau saudara, look at yourself. Who are you? Dapati posisi saudara dan bandingkan dengan posisi Tuhan. Yang Dia hanya mau lihat apakah saudara beriman kepada Dia seperti iman perwira itu. Kalau saudara beriman, saudara akan menjadi anak-anak Tuhan. Saudara akan mendapat bagian di kerajaan surga. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, demikian besarnya kasih-Mu, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal satu-satunya, meninggalkan surga dan datang ke bumi untuk memberikan keselamatan bagi orang yang membutuhkan keselamatan. Dan orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu akan terus berjalan dengan iman mereka. Dan Tuhan ajarkan mereka untuk hidup berdasarkan iman, bukan dari perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi kami percaya Tuhan itu yang terus memimpin orang yang sudah diselamatkan, hidupnya juga akan menyenangkan hati Tuhan. Tidak melihat celah atau kesalahan atau kelemahan, tetapi malah dari kelemahan dan celah-celah itulah Tuhan bisa mengajarkan kami untuk mencari pertolongan daripada-Mu. Karena itu Bapa di surga, tambah-tambahkan iman kami, sehingga kami bisa melihat kebesaran Engkau dan kemurahan hati-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepadanya saja. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh mempunyai Tuhan. Dan kita baru bisa belajar dari iman perwira itu, kita belajar bahwa Tuhan saja yang bisa menolong kita. Amin. Kita tidak takut dengan apapun juga, karena Tuhan itu yang menyertai kita selalu. Dan tugas kita yaitu hanya berdoa, dan Dia meresponi doa kita. Amin. Betul. Saudara-saudara, itu sesuatu kebenaran yang harus kita pegang di dalam hidup ini. Kita akan berdoa untuk COVID-19 pandemik ini akan berakhir dan kita boleh kembali ke kehidupan yang normal. Dan kita berdoa untuk pemilihan presiden di Amerika, dan kita berdoa untuk negara asal kita yaitu Indonesia, supaya Tuhan juga boleh berkati. Ya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa kepadamu
mengenai hal COVID-19 pandemik ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, seperti biasa kami berdoa kepadamu supaya Engkau boleh memberikan vaksin untuk semua orang, sehingga kami boleh mempunyai kekebalan, ketahanan tubuh untuk menghadapi COVID-19 ini, COVID pandemik ini. Supaya setiap orang boleh kembali bekerja dengan bagus, dengan baik, dan juga anak-anak membutuhkan sekolah, mereka perlu pergaulan, mereka perlu bersekolah untuk mendapatkan pendidikan dari lembaga yang patut untuk mendidik mereka selain di rumah, sehingga orang tua mempunyai kebebasan untuk bekerja, mencari nafkah, mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga demi keluarga. Bukan saja yang ada di Amerika, demikian juga yang ada di Indonesia dan dimanapun saja, terutama di Amerika, Tuhan Yesus, negara yang besar ini, tetapi juga negara yang paling banyak menjadi korban. Kiranya Tuhan tolong Bapa di surga, supaya Engkau memberikan vaksin untuk kami bisa menerimanya. Dan juga kami berdoa untuk pemilihan presiden yang akan datang di bulan November. Kiranya Tuhan boleh ikut campur ya Tuhan Yesus, supaya Engkau boleh memberikan kami seorang presiden yang baik untuk mengelola negara ini menjadi negara yang bertuhan, menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan, menjadi negara yang boleh rakyatnya itu saling menerima satu dengan yang lain, tidak tergantung dengan apa warna kulit mereka. Kiranya juga Tuhan tolong kami boleh mempunyai seorang presiden yang bisa membawa damai di dalam dunia, karena kami membutuhkan perdamaian, kami membutuhkan kehidupan yang baik, yang diberkati dan penuh damai dan sukacita di dalam hidup ini. Dan kami percaya Tuhan bisa melakukan dan menolong kami semua. Dan juga kami berdoa untuk Indonesia, berkati Presiden Jokowi di dalam pemerintahannya, beserta dengan menteri-menterinya, dengan seluruh aparat dari pemerintahan bisa bekerja bersama-sama. Dan kami berdoa supaya Engkau berkati negara Indonesia, dan berkati juga saudara-saudara kami, teman-teman kami yang masih tinggal di sana, supaya mereka pun boleh mendapatkan dan dipedulikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami panjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang selalu hidup itu. Amin. Nah, sekarang saudara-saudara, kita sedikit lagi akan menutup kebaktian kita siang hari ini, dan saya mengundang Lisa untuk memimpin kita dalam doa penutup, lalu kita akan masuk ke benediction, doa berkat. Saudara, kita akan sekarang menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menaikkan ucapan syukur kita. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah segala perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan itu selalu ada padamu selalu. Biarlah imanmu itu selalu bertambah-tambah setiap hari, dan Tuhan itu selalu dekat kepadamu dimanapun engkau berada. Dia siap menolong,
dan Dia siap dan selalu mampu untuk menolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas Tuhan.